Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pemuda Review. Gimana nih kabar kalian seluruh? Semoga baik-baik aja dan diberi kelimpahan rezeki ya. Seperti biasa, kali ini kami akan mereview alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Film ini adalah episode 2 dari film Venom yang baru aja di launching di tahun 2021. Dahlah jangan banyak bacot. Langsung aja ke alur ceritanya. Oke, film diawali dengan diperlihatkan sebuah penjara yang dikenal sebagai tempat dikumpulkannya para tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Di sana terlihatlah sepasang kekasih yaitu Cletus Kasady dan Francis Barrison atau Shrek. Francis diketahui memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar. Sedangkan Cletus merupakan seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian. Pada tahun 1996 kedua sejoli ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib. Hal itu tentu membuat Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang ia cintai. Di tengah perjalanan Francis melakukan pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya. Beruntung seorang petugas berhasil menggagalkan rencananya itu, dengan cara menembak Francis. Beberapa tahun kemudian Francis mendapatkan kabar bahwa Cletus, lelaki yang sangat dia cintai, akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Di tempat lain Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Di sana seorang polisi menyampaikan pesan dari Cletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Setelah itu Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk memakan kepala polisi itu. Eddie yang melihat hal itu pun langsung menarik Venom dan membawanya ke dalam ruang kamar mandi. Di sana mereka pun adu bacot satu sama lain sampai beberapa saat kemudian mereka berdua pun mulai tenang. Dan memutuskan untuk menyetujui pertemuan dengan Cletus. Sesampai di penjaranya, Eddie masih bingung dengan alasan Cletus ingin menemuinya. Namun sebagai seorang jurnalis ia berusaha profesional agar setidaknya dari pertemuan itu ia mungkin mendapatkan informasi yang bisa membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih banyak membicarakan tentang Francis kekasihnya. Bahkan Cletus meminta Eddie untuk menuliskan tentang kisah cintanya dengan Francis di koran. Sebelum mengakhiri pertemuan itu Venom memperhatikan beberapa coretan yang ada di dalam sel tahanan milik Cletus. Ia berharap mungkin dari coretan-coretan itu mendapat petunjuk yang bisa membantu Eddie. Sesampai di apartemennya Venom langsung menguasai tangan Eddie untuk menggambar semua coretan di dalam sel Cletus tadi. Tak disangka dari coretan-coretan itu, mereka pun menemukan sebuah tempat yang Cletus gunakan untuk menguburkan semua mayat orang-orang yang ia bunuh. Dengan informasi itu para polisi pun berhasil mengevakuasi jasad orang-orang yang telah terkubur di sana. Cletus akhirnya dijatuhi hukuman mati, dan akan segera dieksekusi. Sementara itu Venom yang berada di apartemen terlihat mengamuk menagih janji kepada Eddie, agar bisa memakan orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Dia cuma memperbolehkan Venom untuk memakan ayam dan coklat. Hal itu pun membuat Venom sangat marah karena ia sudah sangat kelaparan. Lalu Eddie pun mengajak Venom ke toko Nyonya Chan untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Sayangnya Nyonya Chan berkata bahwa coklat yang Venom inginkan ternyata sudah habis. Sudah kehabis cara. Eddie pun langsung mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana Venom terus marah-marah karena ia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh. Berbeda dengan otak manusia yang ukurannya lebih besar dan rasanya enak. Namun Eddie terus bersikeras bahwa Venom harus terbiasa memakan ayam dan dilarang memakan manusia. Tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Eddie pun langsung bergegas untuk menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka Annie mengatakan kepada Eddie bahwa ia kini telah bertunangan dengan Dr. Dave dan akan segera menikah. Eddie yang mendengar hal itu hanya bisa kecewa dan sedih karena sejujurnya Eddie masih menyimpan perasaan untuk Annie. Dengan perasaan kecewa Eddie pun segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Namun kelakuan Venom itu malah membuat dapur terlihat sangat berantakan. Dengan tangannya yang banyak seperti cumi-cumi, Venom juga membantu Eddie untuk melakukan banyak kegiatan di dalam rumah yang ujung-ujungnya juga berakhir berantakan. Setelah itu Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang ternyata dikirim oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. Cletus menceritakan bagaimana awal mula dia menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya.
Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Setelah itu Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal itu pun tentu membuat Venom tidak terima. Ia lantas langsung menyerang Cletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan itu Cletus pun sadar bahwa yang dia dapatkan bukanlah darah manusia normal melainkan cairan lengket berwarna hitam pekat. Setelah sampai di apartemennya, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara. Dia tidak seharusnya terpancing amarah dan menyerang Cletus. Bahkan tindakan Venom itu bisa membahayakan identitas mereka jika nantinya ketahuan oleh orang lain. Alhasil keduanya pun saling adu bacot satu sama lain. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya. Karena bagaimanapun juga dia melakukan hal itu untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah lantas menyerang hidung Eddie berkali-kali. Keduanya sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Terlihat seisi apartemen itu seperti kapal pecah. Karena perkelahian mereka. Bahkan Venom tak segan-segan melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Eddie pun langsung menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan lantas langsung keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Venom memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie dan mengacungkan jari tengah untuknya. Di tempat lainnya tibalah waktu untuk Cletus menghadapi eksekusi mati. Di hadapan beberapa saksi, dia akan disuntikan sebuah cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun di tengah-tengah eksekusi itu Cletus tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Perlahan-lahan tubuhnya pun mulai berubah. Tak disangka benih Venom yang ia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbiot bernama Carny. Sosok ini terlihat sangat mirip dengan Venom namun berwarna merah. Tidak seperti Venom, Carny dikenal lebih sulit dikendalikan dan tentunya lebih berbahaya. Carny pun mengamuk dan mulai membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru yang datang tak mampu menghentikan Carny. Dia pun memakan kepala penjaga sipir untuk menambah kekuatannya. Karena hal itu Carny pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara di apartemennya Eddie terlihat masih sibuk membereskan semua kekacauan akibat pergelutannya dengan Venom. Setelah semuanya sudah rapi, Eddie pun didatangi oleh seorang detektif yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjaranya. Detektif itu pun meminta Eddie untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Eddie adalah orang yang sudah membongkar semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Cletus. Karena hal itu Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Cletus dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom. Dari penyelidikan singkatnya Eddie pun mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan besar akan pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu Eddie pun langsung mengabarkan hal itu kepada detektif. Di sisi lain terlihat Venom yang terus-menerus pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya Venom mengalami kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya ia pun bergabung di dalam pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang tentu tidak curiga karena berpikir bahwa Venom sedang menggunakan kostum. Venom menikmati pesta itu namun akhirnya ia pun kelelahan dan masuk ke dalam tubuh Nyonya Chan. Sementara itu Cletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Francis. Dengan kekuatannya yang sekarang dia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan dokter yang sudah mengurung Francis. Karena penjaga yang dikerahkan sangatlah banyak jadi Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun sayangnya kekuatan itu ternyata juga membuat Carny merasa kesakitan. Karena dia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Walaupun demikian sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari pengejaran. Dari kejadian itu detektif pun langsung menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan Cletus. Namun Eddie tentu tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Akhirnya ia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan Annie untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang hanya Annie yang bisa Eddie percaya. Tak lama kemudian Annie pergi ke toko Nyonya Chan untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah laku Nyonya Chan sangatlah mencurigakan. Sehingga Annie bisa langsung tahu bahwa Venom sekarang berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chan dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom.
Dan akhirnya mereka berdua pun bersatu kembali. Di sisi lain Francis dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah detektif Mulligan dan juga Eddie. Namun karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi dia pun menculik Annie sebagai tawanan untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carney. Hal itu pun membuat dia takut dan merasa ragu untuk menyerang. Namun Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa di dalam pesta itu Venom bebas memakan siapapun kecuali si pastor yang tidak bersalah. Di sana Francis mencoba untuk membantu Carney karena merasakan kesakitan. Carney pun langsung menghajar Francis. Adu mekanik dua simbiosis itu pun terjadi. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Venom tetap melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Cletus. Adapun demikian, kekuatan yang Carney miliki sangat kuat sehingga Venom bukanlah tandingannya. Dr. Dave yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyalakan api di tubuh Carney. Kesempatan itu digunakan oleh Venom untuk menyerang Carney. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan. Setelah suara lonceng dihentikan, barulah kedua makhluk itu kembali ke dalam tubuh inangnya dan melanjutkan pergelutannya. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carney pun langsung menangkap Annie serta Francis yang dianggap tidak penting. Carney menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang dia miliki. Melihat hal itu, Cletus tentu saja tidak terima dengan tindakan Carney. Dia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom sehingga dia pun berpikir bahwa ketidakakuran Cletus dan Carney akan menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun berhasil bangkit dan langsung menyerang Carney. Beruntung Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itulah Venom pun mendapatkan ide untuk menyerang Francis ke arah lonceng. Otomatis penggabungan suara Francis dan lonceng akan membuat dia dan Carney merasa kesakitan. Francis pun tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara itu Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena telah berpisah dengan simbiot mereka masing-masing. Namun beruntungnya Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum dia terjatuh. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap tubuh Carney yang tidak memiliki inang. Barulah setelah itu dia melahap tubuh Cletus dengan sangat beringas. Sebelum polisi tiba di TKP, Annie, Eddie dan Dr. Dave pun langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Film diakhiri dengan diperlihatkan Eddie dan Venom yang sedang bersantai di tepi pantai. Dan film pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya. Untuk sesaat dia merasa seperti tertarik ke dimensi lain. Kemudian mereka pun melihat siaran yang menampilkan Spider-Man di TV. Entah mengapa Venom terlihat sangat tertarik pada Spider-Man. Dan scenes pun berakhir. Gimana nih Slur menurut kalian? Kalau menurut saya sih pertarungannya cukup epik ya. Jangan lupa komen di bawah. Sampai ketemu di film-film selanjutnya.